Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Mimin di Pawon Misteri Official. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin ya Robbal Alamin. Kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Ini adalah kisah nyata yang terjadi saat aku pulang kampung menuju perantauan. Pukul 1 siang itu aku bersama suami sudah berencana untuk kembali ke kota. Dek, sudah beres semua apa belum? Sebentar kak. Cepetan, keburu hujan tuh. Iya. Kami memang dilarang pergi sekarang oleh bapak dan ibuku. Melihat cuaca yang tidak mendukung. Tapi bukan karena ngeyel, tapi ini memang hari terakhir bos mengizinkan kami di kampung dan harus segera kembali. Di perjalanan motor kami mulai melaju dengan kecepatan tinggi. 1 jam berlalu, ternyata awan hitam yang sedari tadi mengitari kami mulai menitikan air hujan dengan deras. Beberapa menit kami masih menerobos jalanan hujan, sampai akhirnya jaket yang kukenakan mulai basah menembus ke dalam. Beberapa kendaraan motor sudah menepi di area masjid. Mas, kita berhenti dulu yuk. Udah maghrib ini loh. Nanggung dek, bentar lagi pas belokan yang depan aja. Dari tadi itu saja jawabannya. Padahal hati ini cemas, takut. Biasanya kata orang zaman dulu, nggak baik bepergian jauh nggak berhenti dulu pas waktu maghrib. Bapakku juga pernah celaka karena serius bekerja sampai lupa waktu. Kak, aku takut, berhentilah. Ucapanku tidak dihiraukan. Dia lebih setia mendengarkan suara wanita dari Google Map, si penunjuk arah itu. Sampai di perbelokan itu, kami menyusuri jalan setapak dan berdampingan dengan rel kereta api. Di bawahnya jurang yang sangat dalam. Aku menangis, dalam diam, takut. Nyawaku melayang, oleng sedikit, pasti sudah tak ada. Di samping itu ada rel yang melaju ke arah kami. Ya Allah, selamatkan kami. Doaku dengan kencang ditambah isakan. Diam dek, kakak juga takut, jangan gerak-gerak. Kereta api sudah menjauh. Ternyata kereta itu melaju bukan yang dekat persis dengan jalan kami, melainkan yang satunya. Baru dari situ kami melambai jauh pada pinggiran rel kereta karena kami sudah mulai di perjalanan yang lebih ekstrim lagi. Kami berputar-putar hingga beberapa kali di situ. Sampai aku pun menyuruh suami untuk mengingat Allah dengan beristighfar. Dan di situ suami mulai menyadari kesalahannya karena kengeyelannya. Suamiku berhenti dan mulai melihat layar ponsel itu. Seketika dia menggerutu. Pantas saja dek, kita masuk ke sini. Lah ini ditunjuknya mapsnya jalan kaki bukan bermotor. Astagfirullah, salah kakak nih. Aku udah takut banget kak. Sabar, yuk kita jalan lagi sambil baca doa ya. Iya. Lapar pun sudah hilang karena kejadian itu. Ternyata tidak semulus itu. Si map malah menunjukkan arah yang jauh lagi. Kami sudah putus asa. Hanya mengitari sejauh pinggiran rel ini dan kembali lagi. Akhirnya kami bertemu dengan bapak-bapak yang sepertinya penyelamat bagi kami. Pak, mau tanya jalan yang menuju ke Cikarang kemana ya? Saya sudah muter-muter, gara-gara map nggak ketemu jalan raya terus. Tanyaku sambil terisak. Oh Cikarang, dari situ ke depan aja. Terus dari jalan kecil ini belok dikit. Makasih banyak ya pak. Ucap kami serempak. Di depan sana mata kami mulai terbuka. Ternyata benar, dari sinilah mulai banyak ruko. Kami berhenti di warung makan pecel lele. Melepas penat, lapar, dan was-was tentunya. Sekali lagi suamiku menanyakan jalan kepada si tukang pecel. Dan jawabannya sama. Setelah perut terisi, kami mulai melanjutkan perjalanan lagi. Hingga badan mulai terasa kaku, pegel, dan juga mengantuk.
Sejauh 50 km jam menunjukkan sudah pukul 21 malam. Perut mulai terasa kram, pinggul terasa sakit, dan di bagian selangkangan mulai terasa ngilu. Ditambah rasa ingin buang air kecil sedari tadi. Mas, kita cari pom dulu yuk. Aku pengen pip nih, gak kuat. Masih jauh dek, ntar aja lah kalau udah di Karawang. Waduh, ini udah di ujung. Sejauh 10 meteran terlihat pelang nama Pertamina. Pas sampai di situ ternyata pom itu tidak menyediakan fasilitas toilet umum. Sungguh hati ini kecewa. Tidak hanya di situ, kami mencari pom bensin yang ada toilet umumnya. Tanjakan, turunan, belokan, tikungan sudah kami lewati. Sampailah di daerah itu, pom bensin yang cukup besar dengan antrian yang tidak terlalu ramai. Alhamdulillah ada juga toiletnya. Aku langsung turun dari motor suamiku dan langsung berlari menuju tempat itu tanpa melepas helm dan juga tas, saking paniknya. Sebelum sampai di toilet, antara wanita dan pria ada sebuah kantin yang begitu banyak orang yang sedang mampir di sana sambil berbincang. Mereka terlihat acuh tak acuh melihat penampilanku yang tak karuan. Baju berlomba-lomba keluar dari jaket karena aku memakai baju 3, takut masuk angin. Sebelum masuk toilet, aku melihat seorang ibu-ibu yang sudah mulai menua keluar dari toilet. Kuperhatikan rambutnya ikal, kumal, mulai memutih, memakai gigi emas 1 dengan wajahnya yang mengerikan. Seketika aku bertanya, apakah dia manusia apa bukan? Wanita itu seperti terburu-buru, seperti ketakutan. Tapi dia menapakkan kakinya ke lantai, berarti dia manusia biasa, pikirku. Tidak hanya itu, ada seorang bapak-bapak juga ikut berlari sambil bergidik ngeri. Entah kenapa aku pun bingung. Ada perasaan resah mulai menyerang. Pikiran pun mulai menerka-nerka. Ada apa? Apa ada yang ganjil? Langkahku yang tadi terhenti melihat aksi ibu dan bapak tadi mulai kupercepat sampai tiba di pintu toilet wanita. Ada 4 kamar mandi yang 1 sudah tertutup, menandakan ada penghuninya. Ketiganya masih terbuka, namun anehnya kamar mandi gelap semua. Aku mulai takut. Coba aku melangkah ke pintu kedua yang gelap gulita. Itu air kerannya tidak keluar. Untung saja aku belum buka celana jeansku. Bisa berabe kalau udah keluar nggak ada air. Aku pun keluar dari ruangan kedua itu. Sekelebat bayangan putih masuk ke kamar yang ketiga di ujung itu yang sama gelap. Tengkuku seakan tersapu angin. Aku terkejut. Bersamaan dengan itu ada seorang wanita cantik keluar dari pintu toilet pertama. Lampu di sana menyala. Mengapa yang ketiga itu mati? Ya sudahlah, mending cepetan masuk. Aku udah gak tahan. Saat aku masuk ke toilet ke 1 itu, mataku mulai awas ke sekitar. Seperti ada yang mengawasi. Apakah itu CCTV atau makhluk haluskah? Di dalam aku kunci dulu pintu itu dengan seonggok paku yang ada di pinggir. Pintunya sudah mulai rapuh, tapi keadaan di dalamnya sangatlah bersih dan rapi. Saat kusiram area yang minim itu, mataku tertuju pada kertas putih bertuliskan warna merah. Jangan pernah membuang bekas pembalut atau bekas apapun di toilet ini. Hatiku jadi bergetar. Tadinya aku mau bersih-bersih karena penampungku sudah terasa mau jebol. Ini harus terhenti. Ada apa ini? Aku takut. Ku mulai bergegas merapikan baju-bajuku. Dari mulai kaos yang menggulung hingga baju lengan panjang yang tersangkut di lengan jaketku. Ketika aku mulai menampakkan wajahku di dalam cermin yang ada di tempat liftiku. Seketika aku berteriak. Aku melihat sosok putih hingga bergelantungan di atas atap ini. Nafasku memburu. Jangan pingsan, itu cuma halusinasimu. Istighfar, ucapku sembari menenangkan. Sosok itu masih kuhiraukan.
Saat aku mulai membuka slot pintu, ternyata sangat susah sekali. Mungkin karena sudah berkarat. Keringat dingin mulai bercucuran. Ya Allah, ampuni hambamu ini. Sekejap lampu mati. Aku belum bisa membuka pintu ini. Malah ada suara wanita yang sedang menyanyi sambil menyipak-nyipakkan air dari arah samping pintu kedua. Aku berpikir, bukankah itu gelap? Dan bukannya tadi kerannya juga mati, airnya nggak mengalir. Apakah itu mungkin setan? Suara wanita itu semakin mendekat ke arahku. Lampu juga masih belum nyala. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ku keraskan suaraku agar sosok itu pergi. Aku takut sambil mata ini terpejam. Bau amis seketika menguar masuk ke hidungku. Ya Allah, aku tidak tahan. Aku minta pertolonganmu ya Allah. Tolong hamba kali ini ya Allah. Beberapa detik kemudian lampu menyala. Segera aku paksa paku yang berkarat itu sampai engselnya sedikit tertarik. Sampai di luar pintu aku sempat melirik pintu kedua. Ternyata di dalam kosong, tidak ada siapapun. Tidak, aku sampai melupakan helm dan tasku yang tergantung di gantungan toilet itu. Padahal aku sungguh tidak mau menapakkan lagi kaki ini ke dalam ruangan ini. Hah, sialan. Entah itu suara apa, yang jelas itu sangat dekat. Maaf, saya bukan mengucapkan itu pada kalian penghuni ruangan ini. Saya minta maaf, saya permisi. Ucapku dengan bergetar. Aku takut sosok itu merasa terganggu karena kehadiranku. Segera ku ambil ancang-ancang dengan langkah 1000. Ku perhatikan sekitar halaman. Suamiku tidak ada. Aku panik kala itu. Aku pernah membaca cerita bahwa ada sosok jin yang bisa menyerupai wujud manusia. Jadi pikiranku berkelana ke situ. Apa mungkin suamiku melanjutkan perjalanannya dengan makhluk lain yang menyerupai aku? Ih, serem. Gimana nih? Kan aku tadi lama di dalam toilet. Terus lagi HP semua di dalam tas suami. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Aku berjalan ke depan, melirik ke sana kemari. Motor suamiku juga hilang dari asalnya. Ah tidak, kakak, jangan tinggalin aku. Tubuhku luruh ke lantai sambil tetap memegang helm dan tas berat itu berisi pakaian. Ya Allah, pertemukan kami kembali. Aku takut. Di sini banyak hantu. Dek, teriak seseorang tanpa aku lihat dari arah mana itu. Seperti tidak asing. Apakah itu suamiku? Aku melihat sekitar dengan pandangan menyipitkan mataku, tertuju pada antrian orang-orang yang mengisi bensin. Ya, itu suamiku paling depan. Alhamdulillah, ucapku seraya mengusap ingus yang mulai mengembang. Suamiku mulai menghampiriku. Tidak lupa motornya pun ikut berjalan. Aku pun mulai berlari. Kakak dari mana sih? Aku takut loh, di dalam serem banget. Bensinnya tinggal 2 liter, sekalian aja diisi. Emangnya kamu kenapa sih? Kok sampai banjir ingus segala? Sudah, ayo cepat, naik biar cepat sampai. Iya. Sempat aku toleh lagi toilet itu, nampak sangat menyeramkan. Ada sebuah lorong sedikit memanjang ke depan. Mengapa tadi tidak terlihat ya? Ternyata setelah diperhatikan, sepintas seperti arah menuju pemakaman. Jangan sampai aku mampir ke sini lagi. Ucapku sampai terdengar suamiku. Emang kenapa, Dek? Samar-samar ku dengar suara kakak yang terhalang helm berat ini. Enggak. Yakin? Ah kakak, aku tuh tadi kesel, takut. Tadi itu ada sosok makhluk. Dan akhirnya ku ceritakanlah semua kejadian itu. Emang kakak nggak ke toilet dulu? Tanyaku memastikan. Enggak lah, ngapain ke toilet terus? Kamu pipi tuh udah 6 kali loh. Kita berhenti di pom dari rumah sampai ke sini. Masih jauh. Biasalah wanita, kan emang gitu, maklum. Kak, tapi beneran loh. Tadi juga bapak-bapak sama ibu-ibu gitu kayak ngalamin. Jelasku lagi. Itu cuma halusinasimu bodoh.
gara-gara keseringan baca-baca novel gitu tuh, jadinya ketemu deh langsung. Ucap suamiku sambil tertawa terbahak-bahak. Kakak gitu, swear deh, yang tadi beneran. Semoga aja deh suatu saat ngalamin. Ya nggak boleh dong, ntar nggak bakal main keluar. Iya oke, nggak jadi doain gitu deh. Tapi harus percaya omongan aku dong kak. Perjalanan yang harus kami tempuh masih beberapa puluh kilometer lagi. Aku sudah mengeluh ingin beristirahat kembali untuk sekedar minum kopi menghilangkan kantuk berat ini. Terlihat toko sembako yang lumayan besar dengan beberapa kursi panjang menghiasi halaman depan. Motor Vixen berwarna putih kami mulai berhenti. Di sana keadaan cukup sangat dingin, mungkin karena sudah menunjukkan pukul 22:15. 5 menit kemudian secangkir kopi hitam manis tersedia di hadapan kami. Mataku yang terasa sangat sepet langsung berbinar melihat air kran di pinggir toko ini. Aku langsung terburu hingga tidak sadar itu airnya kurang bersih. Pas kulihat ke bawah itu ada ember airnya keruh kehitaman begitu. Aku langsung muntah-muntah mengingat tadi aku kesenangan berkumur-kumur. Sial bener hidup aku. Sekelebat bayangan putih melayang ke arah belakang toko sembako, membuatku mengingat kejadian di pom tadi. Waduh, apalagi tuh? Tanyaku dalam hati. Kulangkahkan kaki menuju pekarangan belakang. Ternyata tidak ada siapa-siapa. Satu pohon beringin membuatku terkejut kala melihat sosok putih berwajah menghadap ke belakang, sedang bergelantungan di tangkai tersebut. Bersamaan dengan itu, suara suamiku mengagetkanku hingga aku pun tersentak karena tangan kekarnya menggenggam pundakku. Ih, apaan sih? Ngagetin aja. Kulepaskan satu tarikan nafas yang paling dalam karena sedari tadi aku sangatlah takut. Lagian, kamu mau kemana, Dek? Tuh kopinya keburu dingin. Iya kak, tadi ada yang putih-putih gitu, aku takut. Di mana? Mana sih? Kakak tonjok sini. Tuh di sana. Sambil membelokkan kepala suamiku ke arah pohon beringin tersebut. Aku yang masih takut belum membuka mata. Mana nggak ada? Tadi ada kok. Mungkin dia pergi, lihat kakak jadi takut dia. Yuk ke depan lagi. Jangan lama-lama pokoknya jam 11 malam harus sudah tiba. Iya. Ku peluk erat tubuhnya dari belakang. Ya, kami masih seromantis itu. Pernikahan kami masih menginjak 1 tahun dan mungkin merasa terbebas dari keluarga. Omongan-omongan juli tetangga dan lainnya. Singkat cerita, kami sudah menaiki motor kesayangan kami dengan bawaan tas yang lumayan berisi di tengah. Bapakku tadi menyarankan agar tasnya di punggung aku saja katanya. Tapi aku takut mendengar pembegalan yang sudah menebar di mana-mana. Yang bagi handset satulah buat aku biar nggak ngantuk. Pinta aku pada dia yang asik sendiri. Motor menepi seketika di pinggir jalan karena teleponnya berada di tas suamiku. Sini aku pilihin, mending lagu Jawa kesukaanku. Rebutku pada HP suamiku. Masih di perjalanan, mataku terus terjaga memikirkan kejadian demi kejadian aneh itu. Flashback. 1 minggu sebelum kepulangan kami ke kampung halaman. Yang aku berharap ada kejadian apa gitu nanti pas di kampung. Kejadian apa? Ya aku pengen lihat makhluk halus gitu, kayak di cerita-cerita biar bisa dijadiin karya baru. Awas saja sampai kencing, kejang-kejang. Kamu kan takutan orangnya. Abang mah ogah. Suamiku sambil bergidik. Setelah aku berpikir, iya juga, malah serem. Gimana kalau makhluk itu ada yang nyamperin? Ah serem. Ucapku sambil membayangkan sosok-sosok makhluk yang sering kubaca di cerita horor. Dek, kamu tidur ya? Enggak, aku cuma lagi apa? Lagi mikir, dulu kan sebelum pulang aku pernah ngomong ke kakak kalau aku pengen lihat makhluk gitu. Terus tadi di pom itu nyata banget kak.
inget nggak pas aku ngomong gitu? Nggak inget tuh. Ah ya sudahlah, percepat aja laju motornya, biar cepet sampai, aku lelah. Dia tidak menjawab lagi, sampai tibalah kami di kontrakan. Setelah motor menepi, aku duduk berselonjor di kursi yang menghadap samping halaman. Di halaman itu sangat gelap sekali. Terdapat pohon rambutan dan pohon sawo yang sangat besar. Mataku awas mencari sosok makhluk kesayanganku. Rambutnya berwarna hitam, belang, keabu-abuan. Wajahnya yang comel imut. Berekor pendek itu bernama Amel, kucing kesayanganku. Mel, Amel, sini, bunda udah pulang. Aku berlari ke arah kucingku berada. Namun dengan kecepatan kucing berlari tidak membuatku bisa menangkapnya. Dan yang paling ngenes, dia lebih senang menghampiri suamiku yang sedang memasukkan motor ke dalam rumah. Sungguh aku kecewa. Kulempar tas ke sembarang arah, lalu ku ambil itu si Amel. Dan ku marahi dia. Tak lupa ku sentil kupingnya. Kamu tuh ya Amel, bunda kecewa deh. Beberapa menit kemudian, aku sudah berada di tempat yang sama sekali tidak aku kenali. Di mana ini? Kemana suamiku? Kamu ada di tempatku. Terdengar suara menggelegar tanpa wujud membuatku takut dan gemetar. Tempatnya sangat gelap, jauh dari rumah-rumah, seperti berada di hutan belantara. Banyak pepohonan menjulang tinggi, kelelawar seakan terbang mengelilingi ke arah di mana aku berada. Aku takut seakan jalan ini buntu. Tidak ada cahaya lampu, hanya kunang-kunang yang hinggap di antara celah dedaunan. Suara auman saling bersautan. Suara apa itu? Aku takut. Di mana aku? Tidak lama kemudian sosok harimau datang. Sejauh 10 meter. Aku yang tidak sanggup berlari hanya bisa menekuk ludah kembali sambil memanjatkan doa. Secepat kilat harimau itu sudah ada di hadapanku. Bersamaan dengan itu, aku pun tersadar dari tidurku. Nafasku yang belum teratur membuat keringat sebesar biji jagung menetes berlomba-lomba. Apakah itu mimpi? Tapi itu seperti nyata, harimau yang sudah hampir menerkamku. Ucapku sambil menepuk-nepuk pipi. Suamiku tidur dengan sangat pulas, sehingga tidak terganggu saat aku tadi mengigau. Aku berjalan menuju kamar mandi yang berada di belakang tempat tidurku. Aku berwudu untuk sekedar menghilangkan rasa takut. Hati ini bertanya, apa yang terjadi padaku? Apakah mimpi itu sebuah petunjuk atau sekedar bunga tidur? Saat mataku memandang ke bawah, terlihat tumpukan baju kotor yang sangat menggunung. Hingga aku melupakan sesuatu. Ya, aku belum mencuci pembalutku. Ya Allah, maafkan hamba-Mu yang terlalu bersemangat untuk pulang kampung. Waktu itu hingga melupakan sesuatu yang sangat penting. Bergegas aku mencuci semuanya, meskipun itu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Amel kucingku tiba-tiba datang menghampiriku, menemani hingga pekerjaanku selesai. Tanpa kusadari, dari celah lubang udara di atas ada sosok hitam, seperti kabut berkuku panjang. Tubuhnya tinggi, bermata besar, sedang memperhatikan. Aku masih belum menyadari. Baru setelah kucingku mengeong-ngeong. Namun mungkin karena ada sesuatu, kucing pun seakan ketakutan lari dari pangkuanku. Saat kutoleh sekitar, mataku terfokus pada sosok hitam. Namun hanya kukunya yang tajam yang terlihat. Astaghfirullahaladzim. Aku masih terpaku di tempat. Rasa sesak mulai menyerang, dan dari situlah aku mulai tidak sadarkan diri. Setelah itu aku sudah berada di tempat tidurku kembali. Mungkin suamiku yang sudah mengangkat tubuhku. Pagi yang tidak terlalu cerah, aku baru mulai membuka mata dan mengingat kembali apa yang telah terjadi. Kulihat suamiku berada di hamparan sajadah sambil menengadahkan tangan. Aku yang sudah mengingat kejadian malam tadi berniat untuk bungkam. Dek,
kamu sudah sadar? Sadar opo toh? Aku tuh baru bangun tidur, kayak habis pingsan aja. Alah, malam tuh kamu pingsan di kamar mandi. Untung abang bangun pas dengar suara orang jatuh. Mungkin itu cuma ngelindur, Kak. Udahlah, aku mau siap-siap dulu. Elaku agar tidak diperpanjang. Suamiku hanya geleng-geleng melihat tingkahku. Hari ini rutinitas pekerjaan masing-masing telah kembali. Sungguh badan ini masih terasa remuk, redam saat membersihkan satu ruangan toko yang sangat berdebu. Saat aku masuk ke tempat pribadiku, aku melihat sesuatu yang sungguh bukan milikku. Secari kertas bertinta merah seperti darah terselip di bagian pojok tempat tidurku. Ku ambil dan kubuka. Aku bersamamu dan akan terus mengikutimu. Itulah isi pesan tersebut. Seperti sihir, tulisan itu lenyap beberapa saat setelah suamiku memanggilku. Yang, kamu lagi ngapain? Aku belum sempat menjawab. Kumasukkan cepat-cepat kertas itu ke dalam saku celana. Aku hampirinya yang sedang berada di halaman depan. Enggak, tadi lagi beres-beres saja di belakang, ucapku sambil nyengir kuda. Seharian ini kami masih bercanda riang tanpa beban. Sampai akhirnya waktu menunjukkan malam dan toko pun tutup. Setelah sampai di kontrakan, aku pun mengajak suamiku pergi membeli makanan. Aku mulai mengganti pakaian dan suamiku memanaskan motornya yang tadi sudah dimandikan. Kami pun berangkat menuju kedai bebek langganan kami. Tidak banyak, cuma seporsi untuk berdua. Itu karena kami hemat dan biar ada romantis-romantisnya. Kami membawa sepotong bebek itu pulang. Tidak menunggu waktu lama, beberapa detik bebek Madura itu habis di lidah kami berdua. Aku berpamitan tidur lebih dulu, sedangkan suamiku belum mengerjakan sholat isya. Ia pun beranjak menuju kamar mandi. Samar-samar terdengar suara auman. Beberapa serigala di atas tebing hutan saling bersaut-sautan. Tidak lama aku pun berjalan mengitari kemana arah yang akan kulalui. Alhamdulillah, ada setitik harapan, ucapku. Tidak disangka itu bukanlah cahaya dari lampu, namun itu adalah sepasang mata dari pemilik tubuh berwarna belang oranye. Itu adalah jelmaan harimau. Dia adalah penjaga dari sesepuku yang belum lama meninggal. Harimau itu mulai mendekat. Aku yang baru mulai menyadari suara hanya bisa mematung. Aku sudah siap berdoa dan pasrah jika malam ini aku menjadi santapan harimau. Sedekat 100 meter harimau itu menunduk, seakan memberi penghormatan kepadaku. Namun aku tidak melihatnya karena mata ini aku tutup rapat-rapat. Sekejap harimau itu berubah menjadi sosok kakek tua berjubah putih, memakai sorban, dan wajahnya yang sangat bersinar. Cuk, kemarilah. Suara halus itu berasal dari jelmaan harimau si kakek tua. Kubuka perlahan mata. Di mana harimau tadi? Siapa kakek ini? Apakah aku sudah mati diterkam harimau? Lalu kau adalah malaikat pencabut nyawa? Hatiku mulai bertanya-tanya. Kakek tua itu seakan mendengar isi hatiku. Kamu jangan takut, Cuk. Harimau tadi adalah kakek sendiri, dan kakek yang akan melindungimu dari yang akan mencelakakanmu. Apa? Kamu harimau yang tadi? Jangan bohong, jangan dekati aku. Kumohon. Aku tidak bisa menerima ucapan kakek tua itu. Semua ini seakan mustahil, tidak masuk di akal. Jelas-jelas tadi aku melihat seekor harimau besar sedang memperhatikanku. Dengan terus berdoa di dalam hati, aku berniat untuk berlari secepat kilat. Namun saat kaki mulai melangkah, satu tangan dingin mencekal erat lenganku. Kamu jangan lari, di sini banyak bahaya yang akan datang. Cepat ikut kakek. Aku tidak bisa bergerak, seolah terhipnotis oleh ucapan si kakek. Aku pun hanya mengangguk. Aku yang hanya berpegangan satu tangan kepada si kakek itu langsung melesat bersamanya
tanpa bayangan, sampailah kami di suatu tempat. Di sana berdiri bangunan kokoh menjulang tinggi bak istana. Bernuansa warna putih emas, terdapat 2 patung harimau berwarna putih menyambut kami di halaman depan. Seperti hidup, matanya terpancar menembus dada siapapun yang melihat. Ini tempat kakek, masuklah. Aku takut. Cepatlah, nanti kakek akan beritahu sesuatu tentang asal-usulmu. Di dalam bangunan tersebut terdapat banyak lukisan zaman-zaman terdahulu, seperti panglima perang. Banyak pula hiasan berupa kepala kerbau tergantung. Aku dibuat takjub melihat pemandangan yang belum pernah aku singgahi. Namun terlihat menyeramkan saat mata ini terfokus pada kamar-kamar berjejer memanjang. Untuk apa kakek membawaku ke sini? Tanyaku pada sosok kakek. Namun tanpa disadari, kakek pun hilang dalam pandangan. Bersamaan itu aku pun tersadar. Aku mimpi lagi. Aku menepuk-nepuk pipiku yang mulai terasa sakit. Ini benar-benar terjadi. Aku dibawa sang kakek tua itu ke dalam istananya. Sambungku hingga suamiku menghampiriku. Kamu kenapa sih? Dari tadi ngikut terus, Dek. Aku apa? Aku bergegas mengambil minum. Saat terasa badanku semua bergetar hingga keringat besar bercucuran. Aku dari kemarin mimpi yang aneh, Kak. Aku takut. Ku peluk erat suamiku. Mimpi apa sih? Coba cerita. Saat bibir ini mulai ingin berbicara, seolah ada suara yang membisikkanku. Jangan katakan apapun pada siapapun tentang mimpimu tadi, atau kamu akan celaka. Itu seperti suara kakek yang ada di dalam mimpi. Aku merasa ragu, takut dan juga bingung. Aku urungkan saja niat untuk memberitahu yang sebenarnya kepada suamiku. Setelah kejadian itu, aku mengalami demam selama 2 hari. 1 minggu kemudian, mimpi itu datang kembali. Di tempat yang sama, suatu ruangan penuh dengan lilin-lilin menyala. Cuk, kamu mau tahu kenapa kamu bisa diganggu makhluk-makhluk tak kasat mata itu? Tidak tahu, Kek. Lantas, kapan kejadian awal mereka sampai mengikutimu? Sambung kakek. Seingat aku sih, dari perjalanan saat aku berhenti menumpang ke toilet di pom bensin, Kek. Iya. Apakah kamu melupakan sesuatu, Cuk? Apa, Kek? Aku tidak melupakan sesuatu apapun. Coba kau ingat-ingat dulu, barangkali kau berbuat tidak senonoh di tempat mereka. Apa kakek bisa memberitahu aku? Sungguh aku tidak ingat sama sekali, Kek. Maaf, Cuk. Kakek tidak bisa mengabulkan permintaanmu. Sekarang cepatlah kamu pulang. Dan ingat setelah kamu mengingat kecerobohanmu, datangilah tempat itu kembali. Apa? Aku berteriak sambil terbangun dari tempat tidur. Ya Allah, mimpi macam apa ini? Apakah aku harus diruqyah? Apa aku ikuti perintah si kakek? Sudah berulang kali loh. Suamiku tidak kudapati dalam pembaringan. Mungkin dia sedang pergi mengunjungi ruko. Aku berjalan ke sana kemari, memikirkan apa yang harus kulakukan. Aku mencoba mengingat kembali kejadian minggu lalu. Toilet pom. Sebelum aku masuk ke pintu toilet pertama, aku tidak sengaja meludah dan juga membuang tisu bekas ke toilet yang ada di ujung. Dan aku lupa menyiramnya karena aku pikir toh nggak ada air juga. Ya, mungkin itu penyebabnya. Dan aku juga belum permisi sebelum masuk ke ruangan itu. Astagfirullahaladzim, apa karena itu? Tidak lama setelah itu, seperti ada sesuatu yang jatuh dari atas ke arah kamar mandi. Dengan langkah pelan aku menuju kamar mandi untuk memastikan, namun nihil, tidak ada apapun. Semua masih terlihat rapi dan bersih.
Kini suara ketukan pintu terdengar sebanyak 3 kali dari arah depan tanpa salam. Aku yang mengira itu adalah suamiku langsung bergegas membuka kenop pintu. Saat pintu terbuka, terlihat sosok wanita berambut panjang, wajahnya hancur, memakai gaun putih yang sudah lusuh, bernoda merah darah, menatapku dengan bola mata yang bolong sebelah. Aku pun berteriak histeris. Aku pun yang syok melihat pemandangan itu langsung luruh ke lantai, tidak sanggup menatapnya lagi. Beberapa menit kemudian, "Dek, kamu ngapain di luar? Ayo masuk." "Kak, dari mana aja sih? Dari tadi aku nungguin loh." Aku masih bungkam, tidak mau menjelaskan apa yang barusan terjadi, mengingat suamiku yang tidak pernah percaya omonganku. Suamiku langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Tidak lama ia pun tertidur. Namun bukannya aku ikut terlelap, justru mata ini seolah enggan untuk menutup. Masih terbayang-bayang sosok tadi, hingga satu suara mengagetkanku. Sosok putih itu sedang menari-nari di atas langit kamar. Astagfirullahaladzim. Kubaca doa-doa semampuku untuk mengusir makhluk itu, sampai pada akhirnya dia hilang. Teror macam apa ini ya Allah? Aku bingung. Aku ingin segera bersih-bersih, sholat untuk meminta ampunan terhadapnya. Beginilah aku, jika sedang mengalami tamu bulanan, bukannya bersyukur karena libur beribadah. Aku malah sebaliknya, semua terasa jauh dan hampa. Pagi mulai menampakkan cahaya matahari. Aku yang lebih segar dan fresh dari hari-hari sebelumnya berniat untuk memberitahu sesuatu kepada suamiku. "Yang, bangun." Kupukul-pukul pahanya dengan bantal. "Apaan sih?" Suamiku masih belum bangun dari tidurnya. "Kamu ya kebiasaan, ini gawat darurat. Kamu pengen tahu nggak?" "Apa?" ucapnya sambil mengucek-ngucek matanya. "Aku terus-terusan diteror hantu yang ada di toilet pom, Kak. Aku takut." "Terus?" "Ya aku harus gimana dong?" "Makanya kamu tuh cepet bersih-bersih biar nggak diikutin begituan. Kamu kan lagi wangi." Segera aku menuju kamar mandi, tidak peduli nantinya akan keluar lagi ataupun tidak. Karena yang ku tahu dari kemarin darah ini terus merembes. Setengah jam kemudian aku keluar dengan rambut basah dan satu ember cucian yang telah siap dijemur. Suamiku yang masih ada di sana hanya mesem-mesem macam orang gila melihatku yang hanya berbalut handuk selutut. "Mas, apakah setelah ini nggak bakal ada yang ganggu aku lagi?" "Insya Allah, Dek. Kalau kamu terus berdoa dan terus mendekatkan diri kepada Allah, Allah pun akan melindungimu." "Amin, semoga saja ya Kak." Jam 9 pagi aku langsung menengadahkan tangan di atas sajadah kesayanganku. Aku berdoa untuk keselamatan kami semua. Barulah kami beraktivitas kembali. Flashback toilet pom bensin. Di hari itu kejadian semula terasa baik-baik saja. Namun salah satu petugas SPBU yang bernama Sari diduga hamil 5 bulan oleh kekasihnya yang bernama Rio. Malam itu Sari yang telah mengetahui dirinya sedang mengandung anaknya Rio langsung menghubunginya. "Sayang, aku hamil, gimana nih? Kamu harus tanggung jawab." Sambil membolak-balikan benda pipih yang menunjukkan garis 2. "Apa? Kamu jangan bohong, itu bukan anakku. Aku tidak pernah lupa saat kita berhubungan selalu memakai alat kontrasepsi. Jadi jangan ganggu aku." Panggilan telepon dimatikan secara sepihak. Beberapa hari kemudian, Sari yang biasanya mengulas senyum berwajah ayu selalu menyapa siapapun yang ia temui, ini terasa pucat. "Sar, kamu sakit? Kok pucat banget mukamu?" tanya Dewi, salah satu teman kerjanya. "Enggak kok, aku biasa aja. Aku ke dalam dulu ya." "Nggak biasanya si Sari murung gitu, ada apa ya? Terus kenapa perutnya kayak buncit?"
Nomor Rio tidak bisa dihubungi lagi setelah percakapan terakhir bersama Sari. Sari merasa kecewa dan frustasi menghadapi itu semua. Hingga tibalah malam Jumat Kliwon, Sari berencana untuk menggugurkan anak yang ada di dalam kandungannya di toilet pojok keempat wanita. "Akan kubunuh kau, anak haram," ucapnya sambil menancapkan pisau ke arah perutnya. Bersamaan teriakan itu, darah bermuncratan kemana-mana, membanjiri toilet tersebut. Sari pun tergeletak. Mendengar suara teriakan di dalam kamar mandi tersebut, beberapa ibu-ibu yang tengah berbincang di kantin pun langsung berlari ke arah suara. Toilet 1 sampai 3 masih terbuka lebar, menandakan tidak ada orang. Hingga ibu-ibu mengetuk pintu kamar keempat. Di sana tidak ada jawaban, hanya bau amis menguar ke hidung siapapun yang ada di sana. Ibu-ibu yang tengah panik langsung berteriak meminta tolong ke arah depan. "Tolong, tolong, tolong." "Ada apa, Bu?" tanya seorang bapak-bapak. "Itu cepat, dobrak pintu toilet yang ada di sana," ucapnya sambil menarik tangan si bapak. Di depan toilet tersebut sudah banyak orang berkerumun, dan pintu itu didobrak. Suara pintu ditendang keras hingga terpampang jelas pemandangan yang sangat memilukan, di mana satu buah pisau tajam masih tertancap di atas perut wanita yang masih mereka kenali. "Astagfirullahaladzim, Sari!" ucap mereka serempak. "Bagaimana ini, Pak? Coba Bapak cek urat nadinya." "Innalillahi, Sari sudah meninggal, Bu." "Terus jenazahnya langsung diurus dulu apa menunggu pihak kepolisian?" "Kita serahkan saja pada pihak yang berwajib, Bu. Kita tidak tahu apa penyebab dia sampai meninggal seperti ini." Sari pun sudah ditangani dan diantarkan ke tempat peristirahatan. Menurut pihak kepolisian, Sari sedang mengandung selama 5 bulan dan dinyatakan sebagai bunuh diri tanpa suruhan siapapun. Namun orang yang tengah menghamilinya sudah diamankan oleh pihak yang berwajib agar diminta pertanggungjawabannya. Dari situlah banyak kejadian-kejadian mistis yang suka meneror orang-orang di sekitar tempat itu. Hingga kamar mandi yang di pojok itu sudah lama tidak diberi penerangan. Seorang wanita muda masuk ke toilet pertama. Saat dia mulai membasuh area intimnya, muncul suara tangisan bayi dari arah samping toilet. Suara itu tambah nyaring hingga ia pun mencari asal sumber suara tersebut. Dia berniat untuk mengecek keadaan bayi itu. Takutnya ada orang yang berniat jahat membuang sang bayi. Wanita yang tidak tahu kejadian bunuh diri itu kian mendekati toilet pojok. Di sana keadaannya gelap tanpa penerangan. Saat dia masuk, bau melati langsung merebak menusuk ke dalam hidungnya, dan tidak lama pintu pun menutup dengan sendirinya. Muncul sosok wanita berambut panjang dengan mata menyorot tajam, seperti ingin mencekik. "Di mana bayiku? Kembalikan!" Sosok itu berteriak lalu tertawa seperti kuntilanak yang terus mendekat ke arah si wanita tadi. Seolah dilempar keras oleh seseorang, pintu itu mengatuk. Si wanita tersebut ketakutan dan mendobrak-dobrak pintu, hingga akhirnya ada seorang petugas bapak-bapak yang lewat toilet itu. "Ada apa, Neng?" tanya si bapak ke wanita itu yang masih terlihat ketakutan. Ada kuntilanak di sana," tunjuknya ke arah toilet. Bapak-bapak itu yang sudah seringkali mengatasi kejadian seperti ini hanya bisa mengangguk saja. "Ayo Neng, diminum dulu," suruh si ibu kantin. Dan banyak lagi teror-teror yang sangat menyeramkan. Banyak yang pingsan dan kesurupan, sampai ada juga yang memakan korban. Sudut pandang Sari. Setelah mendengar berita dari pihak kepolisian bahwa Sari, anak sematawayangnya Ibu Rum, meninggal dunia akibat bunuh diri, Ibu Rum hanya bisa berteriak histeris. Hati siapa yang tidak sakit jika mengetahui anaknya yang sedang merantau nekat berbuat seperti itu?
Andai bisa memilih, lebih baik Sari tidak diizinkan untuk bekerja. Sari, kenapa kamu bisa seperti ini, Nak? Tangis Ibu Rum saat ambulans sudah menurunkan jenazah Sari di rumah duka. Sabar Bu, ikhlaskan, ucap suaminya. Mau sabar bagaimana Pak? Ini anak kita satu-satunya. Apa Bapak nggak sayang sama Sari? Sambil terisak, Ibu Rum memeluk jenazah anaknya. Bukan begitu Bu, Bapak juga sayang sama Sari. Tapi Ibu juga harus mengikhlaskannya, biar dia tenang di alamnya. Tidak, sampai kapanpun Ibu tidak akan rela anak Ibu menjadi seperti ini. Amarahnya mulai memuncak. Cepat, balaskan pada dia yang telah membuatmu menjadi seperti ini, Nak. Biar dia merasakan balasan yang setimpal. Bisik Ibu Rum pada jenazah Sari. Sudah Bu, mari kita doakan Sari agar segala dosa di masa hidupnya diampuni Tuhan. Sambil menarik tubuh Rum ke pangkuannya. Amin. Hanya itu kata yang diucapkan oleh Rum. Saat jenazah mulai dikebumikan, bumi seolah tidak menerima keadaan almarhumah Sari. Tanah bergetar begitu kencang, disertai angin. Pepohonan meliuk-liuk hingga siapapun yang ada di sana ikut terombang-ambing oleh besarnya angin disertai hujan. Banyak orang-orang yang tadinya ikut menghantar jenazah kini berhamburan seperti tumpukan daun kering yang tertiup angin. Tidak sampai di situ, para tukang yang menggali kuburan juga ikut terseret-seret angin. Pekuburan yang semula baik-baik saja sekarang sudah dipenuhi genangan air hujan. Suara itu muncul saat hujan reda, dan semua terlihat aman kembali setelah salah satu imam masjid mengumandangkan azan. Mari bapak-bapak, kita percepat proses pemakaman almarhumah Sari ini. Jangan dihiraukan suara apapun. Hanya beberapa orang saja yang berani mengevakuasi jenazah tersebut. Selebihnya mereka pulang dengan mulut yang masih bergosip. Bu Ibu, serem ya, itu jenazahnya bisa terbang gitu. Terus anginnya gede banget. Itu tuh karma dari Allah di dunia, apalagi ntar di akhirat, ucap Ibu Maimun sambil bergidik. Hus, jangan begitu, bicara yang baik-baik, doakan almarhumah supaya diterima amal ibadahnya. Mau didoain bagaimanapun, kalau bunuh diri ya tetap masuk neraka Bu. Astagfirullah Bu, omongannya itu dijaga loh. Kalau keluarganya almarhumah tahu bisa tersinggung. Kayak udah jadi orang bener aja. Bu Saro pun meninggalkan Bu Maimun setelah jalur rumahnya berbeda. Bu Maimun yang sudah mulai berbelok dari arah Bu Saro kini berjalan sendirian melewati kebun karet di sepanjang jalan menuju rumahnya. Dia seorang janda yang tidak punya siapa-siapa. Suaminya telah meninggal dunia. Bu Mun, kemarilah. Suara itu seperti tidak asing menyapa Ibu Maimun. Sosok wanita berambut panjang memakai gaun putih bercucuran darah di area perutnya. Masih tertancap sebilah pisau. Sedang menimang bayi dengan mata hitam besar melotot ke arah Ibu Maimun. Tengkuknya mulai meremang. Bulu kuduk Bu Maimun seakan berdiri semua. Tak lama sosok Sari ada di hadapannya. Sari, hantu. Ikut bersamaku. Tawanya sangat menyeramkan, ditambah suasana yang sangat sepi. Jalanan itu masih jarang dilalui orang, hanya ada beberapa rumah warga saja, itu pun bisa dihitung jari. Sari terus mendekati Bu Mun hingga jarak mereka hanya beberapa meter. Ampun Sari, maafkan Bibi Nak, maafkan. Tidak, semuanya sudah terlambat. Kamu telah mengusikku. Kamu akan mati. Pisau yang ada di perut Sari dicabut, lalu dia menebas leher Bu Mun hingga terputus. Darah segar bermuncratan kemana-mana. Bu Mun luruh ke tanah dengan mata melotot sudah tak bernyawa. Arwah Sari yang melihat pemandangan itu langsung tertawa puas. Dia pun melayang dengan masih memeluk bayinya.
Tidak lama kemudian ada seorang kakek-kakek yang akan mengambil takaret melewati tempat Pumun berada. Loh, apa itu? Seperti orang, pikirnya dari kejauhan. Setelah mendekat, betapa kagetnya ia. Si kakek itu melihat darah dari leher seorang manusia yang sudah membanjiri kemana-mana, dari semak-semak hingga mengalir ke aliran selokan. Ada mayat tanpa kepala, teriak sang kakek sambil beralih ke pemukiman warga. Warga pun berbondong-bondong menghampiri di mana mayat itu berada. Namun setelah dicari kemana-mana, kepala mayat itu tidak ditemukan. Banyak prasangka menduga terbunuh oleh binatang buas. Namun melihat ada sebuah pisau tidak jauh dari tempat mayat tersebut, mereka curiga akan adanya pembunuhan. Jenazah pun segera dikebumikan setelah dilarikan ke rumah sakit untuk diotopsi. Tidak lama kabar meninggalnya Bu Maimun sampai ke telinga Bu Saroh. Dia berpikir, hanya beberapa menit kita terpisah loh. Mengapa kamu, Mun, cepat sekali meninggal dengan sangat mengenaskan seperti itu? Kampung yang dihuni Bu Saroh kini amat sangat menyeramkan oleh sosok arwah Sari dan Bu Maimun yang masih gentayangan. Kembali ke cerita awal. Yang kemarin aku tuh dimimpiin kakek-kakek tua gitu. Katanya aku akan selalu diikuti makhluk halus terus, dan aku disuruh balik lagi ke sana. Terus? Cuma gitu doang jawabannya. Terus kamu harus percaya gitu. Itu bisa saja jin, jangan percaya sama mimpi. Percaya itu hanya kepada Allah. Tapi makhluk itu terus ada di hadapanku. Perbanyak istighfar, kerjakan sholat tiap waktu, dan perbaiki amalanmu. Niscaya Allah akan terus bersamamu. Jika memang kamu bisa melihat mereka, mungkin itu salah satu anugerah. Jangan pernah kita percaya pada ucapannya jin. Jin itu menyesatkan supaya kita berpaling dari Sang Pencipta. Iya deh, iya Pak Ustadz, ucapku pada suami sambil memainkan bibirku ke sana kemari. Beberapa minggu telah berlalu, aku pun hidup dengan tenang setelah sholatku perbaiki dan amalan-amalan lainnya yang telah kujalankan. Terdengar berita di toilet SPBU itu, tempatnya di daerah A, bahwa toilet tersebut sudah diratakan dan akan dibangunkan kembali. Namun keluarga yang ditinggalkan masih belum menerima kenyataan bahwa anaknya telah meninggal. Itu membuat kampung tersebut mengalami teror-teror yang masih berkepanjangan. Andai saja keluarganya turut mengikhlaskan dan mengadakan pengajian untuk almarhumah, mungkin mereka pun akan berdamai dan tidak akan pernah mengganggu lagi. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Ambil positif dan buang negatifnya. Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.